Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Elina Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Samarinda, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu bermanfaat untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pendidikan itu memberi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak yang lahir seperti kertas yang sudah terisi tetapi samar-samar. Kita sebagai pendidik bertugas menebalkan garis samar-samar tersebut. Artinya, kita sebagai pendidik harus menuntun anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini lebih banyak berceramah, sementara peserta didik hanya duduk, diam, mendengarkan tanpa melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Peserta didik diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya, saya menyamaratakan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, tidak disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang memiliki banyak perbedaan. Peserta didik selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Artinya peserta didik tidak diberi kemerdekaan atau kebebasan dalam belajar dan berpikir kreatif. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal apabila peserta didik saya tidak mencapai KKM. Selain itu, pemikiran saya bahwa pembelajaran yang terbaik adalah di dalam kelas. Karena menurut saya, kelas merupakan tempat untuk belajar yang tepat, sehingga peserta didik lebih berkonsentrasi dalam belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Saya sadar pembelajaran haruslah berpusat kepada peserta didik atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, anak merasa aman, nyaman, berharga, dipahami, dan dicintai. Sehingga dengan rasa itu akan mendorong anak dalam memotivasi dirinya dalam belajar. Peserta didik diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tugas pendidik adalah bisa menghargai keunikan dari setiap muridnya dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif. Saat ini saya juga sadar bahwa aspek kognitif bukan yang utama, harus diselaraskan dengan aspek afektif atau budi pekerti. Peserta didik perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan berguna bagi peserta didik di masyarakat. Hal yang akan segera saya lakukan adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif. Dan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Saya juga akan melakukan pembiasaan budi pekerti dengan membiasakan peserta didik untuk berjabat tangan dan selalu berdoa sebelum atau sesudah proses pembelajaran.
Kemudian bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.